Mari kita minta tanggapan dari pakar hukum tata negara, Dr. Atang Irawan nih, gimana nih tentang Omnibus Law di bidang kebudayaan, Pak ya. Oke. Monggo, silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lestari Mudijat selaku Wakil Ketua MPR, Pak Menteri, Mas Fadli John, yang saya hormati dan sangat banggakan. Mudah-mudahan ini menjadi refleksi kita bersama dalam rangka memajukan kebudayaan di Republik ini. Dan para narasumber, tentunya yang tadi sudah memaparkan banyak detail jelas sebetulnya terkait dengan skema problem besar dalam upaya meletakkan Pati Ayam sebagai situs budaya nasional. Saya masuk dulu ke dua konten saja. Yang pertama ada problem secara teknis administratif, tapi ini wilayahnya sangat hukum ANSI. Karena saya melihat dalam undang-undang ini terkait dengan status kedudukan cagar budaya ini secara bertingkat dan berjenjang menggunakan logika berpikirnya Undang-Undang 23 2014. Maka ini kemudian menjadi problem besar ketika kita tarik ke Pati Ayam. Karena Pati Ayam ternyata dua kabupaten itu belum menetapkan status kedudukan keputusan dalam bentuk situs. Nah, sementara sudah diakselerasi dalam cagar budaya tingkat provinsi, yang itu juga menjadi satu pertanyaan sebetulnya. Jadi PR kita bersama dalam melakukan evaluasi. Keputusan penetapan cagar budaya Pati Ayam di tingkat provinsi itu ternyata bersamaan dengan cagar budaya Mendo dalam satu keputusan. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Apakah keputusan ini bisa kemudian dianggap punya legalitas? Padahal kalau kita berbicara konstruksi keputusan dalam berbagai macam regulasi, dari mulai Undang-Undang 586, 9 2004, 30 2014 dan terakhir CIKA, mestinya keputusan itu bersifat individual. Artinya pada subjeknya tertentu. Di sini ada dua subjek yang ini menjadi catatan besar. Maka pada saat pembahasan Pati Ayam saya kira tidak hanya mengkoreksi terkait dengan penetapan keputusan di tingkat situs kabupatennya, dua kabupaten itu, tapi juga termasuk keputusan provinsinya. Yang ini meletakkan dua subjek yang berbeda sebetulnya. Karena logika berpikirnya kan pakai Undang-Undang Otonomi Daerah. Di situ ditetapkan ada dua ya, ada Pati Ayam dan Mindo. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, yang kedua saya kira karena tadi secara teknis banyak sudah dibahas terkait dengan omnibus, ini saya kira cukup penting. Gagasan Pak Menteri cukup menarik dan ini saya kira bukan gagasan yang baru. Kita sudah juga melakukan implementasi terkait dengan kebijakan dalam politik legislasi nasional di omnibus, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama tadi penting kenapa omnibus, karena yang terjadi saat ini pengaturan itu lebih banyak meletaknya di semua departemen. Kalau kita bicara tentang kebudayaan, tidak hanya bicara tentang judul peraturan perundang-undangan yang tadi disebutkan oleh Pak Menteri misalnya, bicara tentang cagar budaya, pemajuan kebudayaan dan perfilman. Bahkan banyak kewenangan irisan-irisannya di berbagai macam peraturan. Termasuk juga saya kira dalam skema Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu harus ada harmonisasi. Terkait juga dengan undang-undang hubungan pusat keuangan daerah ada juga masuk di situ. Jadi banyak hal yang beririsan. Memang penting menurut saya dalam konteks dirumuskan melalui metode omnibus. Kenapa ada metode omnibus? Paling tidak yang pertama adalah melakukan simplikasi terhadap kewenangan-kewenangan yang melekat di hampir banyak departemen atau kementerian yang mirip atau serupa. Mirip dan serupa itu kan nggak sama, tapi bisa berimplikasi kepada ego sektoral. Dan bahkan kita tahu ketika kebudayaan ini letaknya di berbagai macam peraturan perundang-undangan, pendelegasiannya juga ke dalam berbagai macam kementerian. Yang implikasinya adalah menteri bisa berkreasi melakukan atau mengambil sebuah kebijakan melalui peraturan perundang-undangan atau permen, karena permen dalam Undang-Undang 12 2011 pasal 8 saya diakui sebagai peraturan yang mengikat. Maka implikasinya logika berpikir dalam politik legislasi, ketika sebuah peraturan mengatur tentang organ, baik yang bersifat min organ maupun akselerasi organ, pasti akan melahirkan kewenangan baru. Atau setidaknya pasti akan melahirkan tugas. Maka ketika kewenangannya ini semakin banyak, pasti akan menimbulkan ego sektoral. Saya kira Mbak Win, Dr. Win pasti akan sering berhadapan dengan kesemrawutan ketika berbicara tentang urusan kebudayaan, karena kok banyak di berbagai macam kementerian, bahkan belum juga terakselerasi oleh urusan peraturan yang bersifat teknis.
Yang itu penting sebenarnya dalam rangka bicara tentang bagaimana mengaplikasikan kebijakan politik legislasi dalam konteks undang-undang. Nah kemudian juga saya kira kita sangat menyadari semua, ketika lahirnya banyak kewenangan yang berimplikasi ego sektoral, maka yang terjadi adalah birokratisasi sulit dihindari. Kalaupun terjadi birokratisasi sulit dihindari, maka saya yakin akan terganggu pelayanan masyarakat. Dan juga yang khawatir sebetulnya eksesnya. Kalau terlalu birokratis akan berimplikasi juga ekses lahirnya rente. Maka saya selalu melihat bahwa birokratis yang panjang itu akan melahirkan rente. Karena siapapun saya kira, di negara manapun, kalau terlalu birokratis dan panjang, pingin cepat tuh, itu pasti akan menimbulkan dan merangsang rente. Sehingga saya sepakat kalau Pak Menteri tadi berharap bahwa dalam politik legislasi nasional terkait dengan klaster kebudayaan itu dirumuskan dalam melalui metode omnibus yang itu juga sudah diakselerasi saya kira dalam perubahan undang-undang 12/2011 ya terkait dengan metode. Cuman titipan saya Pak Menteri barangkali karena ada satu masalah besar juga di dalam metode omnibus yang diatur dalam perubahan undang-undang 12/2011. Ketika akan terjadi perubahan maka materi itu harus dirubah dalam undang-undang itu. Nah ini yang saya kira menjadi masalah. Karena ini saya melihat dalam terakhir ini fenomena keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi di dalam Undang-Undang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu yang undang-undang yang menggunakan metode omnibus dia harus dirubah dalam undang-undang itu. Jadi nggak bisa dikeluarkan. Maka ini saya kira akan menjadi problem chaos dalam konteks misalnya kalau terjadi orkestrasi justisial dalam konteks putusan di Mahkamah Konstitusi. Itu mungkin catatannya. Jadi metode omnibusnya juga diperbaharui supaya tidak terjadi buntu dalam konteks misalnya kalau terjadi ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya mudah-mudahan apresiasi dari Pak Menteri untuk mendorong kebudayaan menjadi undang-undang dengan menggunakan metode omnibus bisa diakselerasi di tahun depan. Barangkali itu dari saya, moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baik, kita sudah